Nama saya dengan Feby Arfiandi, saya dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Dari beberapa studi retrospektif memang ditemukan sebaiknya di atas kurun waktu 18-24 bulan. Sehingga biasanya kebanyakan dokter menyarankan seksio sesaria yang berikutnya atau rencana hamil yang berikutnya setelah seksio sesaria sebelumnya adalah sekitar 2 tahun. Kenapa? Karena dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, apabila intervalnya di bawah 6 bulan itu akan meningkatkan resiko ruptur uteri ataupun robekan rahim. Jadi amannya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 tahun baru bisa hamil lagi. Oke, sterilisasi ya. Sterilisasi itu adalah suatu metode kontrasepsi mantap atau suatu metode kontrasepsi yang permanen dengan tingkat keefektifan yang sangat tinggi atau bisa kita sebut kegagalannya sangat rendah ya. Untuk metode sterilisasi sendiri sebenarnya banyak metodenya, tetapi yang kita pegang itu adalah metode yang surgical atau operasi ya, karena lebih mudah untuk monitoring atau follow-up-nya. Lalu bagaimana kalau misalnya pasiennya sudah melahirkan normal? Itu bisa dilakukan sterilisasi dengan cara mini laparotomi atau dengan bedah dengan sayatan kecil ya, atau bisa juga dengan laparoskopi dalam waktu kurang lebih 24-48 jam pasca persalinan normal. Tetapi bisa juga ditunda misalnya sampai dengan masa nifas berakhir ya, atau 40 hari misalnya. Jadi bisa juga interval kapanpun saat pasien merasa siap. Tetapi apabila persalinannya dilakukan dengan cara seksio sesaria dan ibunya merasa jumlah anaknya sudah cukup, sterilisasi itu bisa dilakukan sekaligus sambil dilakukan seksio sesaria. Tetapi mungkin yang perlu diingat adalah sebelum melakukan sterilisasi adalah ada suatu kompromi atau kesepakatan antara pasien atau ibunya dengan suaminya. Apabila kehamilan sebelumnya sudah menderita preeklamsia, apakah kehamilan berikutnya juga ada risiko menjadi preeklamsia? Memang ada risiko sekitar kurang lebih 10-20%. Ini tergantung pada kondisi preeklamsia sebelumnya. Jadi apabila preeklamsianya pada yang kehamilan sebelumnya itu ternyata kondisinya berat, misalnya ada HELLP syndrome, kemudian apakah ada riwayat-riwayat penyakit yang menyertai seperti hipertensi kronis sebelumnya, atau ada kegagalan jantung ataupun kencing manis dan lain-lain, seperti itu bisa meningkatkan resiko berulangnya preeklamsi. Jadi memang tidak semua pada yang kehamilan sebelumnya preeklamsi, kehamilan yang berikutnya akan menjadi preeklamsi lagi. Itu tergantung pada kondisi kehamilan yang preeklamsi sebelumnya. Sekitar kurang lebih 10-20% memang ada risiko berulang, tergantung pada kondisi preeklamsi yang sebelumnya dan juga pada penyakit-penyakit atau komorbid yang menyertainya. Demikian jawaban dari saya, semoga bisa menjawab rasa penasaran dari Ibu dan Bapak. Salam sehat dari saya, Feby Arfiandi, sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.